Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Kumalasari, NIM 130419191400099 dari kelompok 10. Di sini, saya akan menjelaskan dan mempraktekkan bagaimana menggunakan SLIM, dari menginstal sampai dengan menginput data. Definisi SLIM: Senayan Library Management System atau biasa yang disingkat dengan SLIM adalah perangkat lunak sistem manajemen perpustakaan atau Library Management System dengan sumber terbuka yang dilisensikan di bawah GPL 50. Aplikasi ini pertama kali dikembangkan dan digunakan oleh Perpustakaan Kementerian Pendidikan Nasional, Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Pendidikan Nasional. Seiring perkembangan waktu, aplikasi ini kemudian dikembangkan oleh komunitas pengguna dan penggiat SLIM. Aplikasi SLIM dibangun dengan menggunakan PHP dan basis data MySQL. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat penggunaan SLIM. Menurut Anonymous 2012 yang dikutip Teksabanji 2014 halaman 14. Dengan menggunakan sistem otomasi Senayan, maka pekerjaan yang ada sumber informasi pengelolaan perpustakaan di suatu perpustakaan akan semakin mudah. Manfaat lain dari penggunaan Senayan di perpustakaan antara lain: yang pertama, dapat mempercepat proses temu balik informasi atau information retrieval. Yang kedua, memperlancar proses pengelolaan, pengadaan bahan pustaka, dan komunikasi antar perpustakaan. Yang ketiga, memudahkan pengelolaan data perpustakaan. Yang terakhir yaitu meningkatkan citra perpustakaan. Selanjutnya yaitu kelebihan SLIM. Kelebihannya yaitu antara lain: yang pertama, SLIM dapat diperoleh dan digunakan secara gratis. Yang kedua, mampu memenuhi kebutuhan otomasi perpustakaan. Yang ketiga, SLIM dibangun dengan menggunakan PHP sebagai bahasa pemrograman. Yang keempat, SLIM dikembangkan oleh SDM lokal atau oleh SDM Bangsa Indonesia. Yang kelima, instalasi mudah dilakukan sebagai perangkat lunak yang tergolong dalam jenis perangkat lunak berbasis web. Yang keenam, mampu berjalan pada sistem operasi Linux maupun Windows. Yang ketujuh, memiliki dokumentasi yang lengkap dalam bentuk modul atau video. Yang kedelapan, memiliki prospek pengembangan yang jelas. Yang kesembilan, memiliki forum komunitas antar pengguna dan pengembang SLIM. Yang terakhir, yang ke-10 yaitu SLIM dapat berjalan secara aktif hampir di semua sistem operasi yang bisa menjalankan bahasa pemrograman PHP. Yang selanjutnya yaitu kekurangan SLIM. Yang pertama yaitu kompatibilitas. Untuk mengakses SLIM diperlukan web browser. Sayangnya, tidak semua web browser mampu menjalankan aplikasi ini dengan sempurna. Perangkat lunak ini merekomendasikan Mozilla Firefox sebagai web browser, sehingga jika penggunaan web browser selain Mozilla Firefox mampu tampilan SLIM tidak akan muncul secara sempurna. Misalnya yaitu ada beberapa menu yang akan tertutupi oleh banner atau layar jika pengguna menggunakan Internet Explorer sebagai web browser. Namun jika hanya digunakan untuk mengakses OPAC atau Online Public Access Catalog, semua web browser dapat digunakan. Yang kedua, Otoritas Akses File SLIM menyediakan fasilitas upload atau unggah file. Dengan fasilitas ini, pengelola perpustakaan dapat menyajikan koleksi digital yang dimiliki perpustakaan tersebut, seperti e-book, e-jurnal, skripsi digital, tesis digital, dan koleksi digital lainnya. Namun, fasilitas upload file ini tidak dilengkapi dengan pembagian otoritas akses file. Akibatnya, setiap koleksi digital yang telah diupload ke dalam SLIM dapat diakses oleh semua orang. Kondisi ini tentu sedikit mengkhawatirkan karena jika koleksi digital yang diupload adalah skripsi,
tesis atau laporan penelitian digital, skripsi digital, tesis atau laporan penelitian digital dibatasi akses karena koleksi digital jenis ini rentan dengan masalah plagiasi. Selanjutnya yaitu fitur-fitur yang ada pada SLIMS. Yang pertama, online public access katalog atau biasa yang disebut dengan OPAC dengan pembuatan thumbnail yang digenerate on the fly. Yang kedua, detail record juga tersedia format XML atau Extensible Markup Language Standard. Yang ketiga, Moj untuk kebutuhan web service. Yang keempat, fitur Z39.50, P2P service dan SRU untuk copy cataloging dari berbagai perpustakaan. Yang kelima, manajemen data bibliografi yang efisien meminimalisasi pengulangan data. Yang keenam, manajemen master file untuk data referensial seperti GMD, General Material Designation. Yang ketujuh, tipe koleksi, penerbit, pengarang, koleksi, supplier, dan lain-lain. Yang kedelapan, sirkulasi dengan fitur, transaksi peminjaman dan pengembalian, reservasi koleksi, aturan peminjaman yang fleksibel, informasi keterlambatan, dan denda. Yang kesembilan yaitu manajemen keanggotaan. Yang kesepuluh, inventarisasi koleksi atau stock taking. Yang kesebelas, laporan dan statistik. Yang kedua-belas, pengelolaan terbitan berkala. 13, dukungan pengelolaan dokumen multimedia dan dokumen digital khusus untuk PDF dalam bentuk streaming. Yang ke-14, SLIM mendukung beragam format bahasa termasuk bahasa yang tidak menggunakan penulisan selain Latin. 15, menyediakan berbagai bahasa pengantar seperti Indonesia, Inggris, Spanyol, Arab, Jerman, Bengali, dan Thailand. 16, dukungan modul Union Catalog Service. Yang ke-17, counter pengunjung perpustakaan. Yang ke-18, member area untuk melihat dan mengunduh koleksi sedang dan pernah dipinjam. Yang terakhir yaitu yang ke-18, yaitu modul sistem dengan fitur konfigurasi sistem global, manajemen modul, manajemen user atau staf perpustakaan, dan grup, pengaturan hari libur, pembuatan barcode otomatis, utilitas untuk backup. Selanjutnya yaitu persiapan sebelum kita itu menggunakan SLIM. Sebelum memulai menggunakan aplikasi SLIM, kita selanjutnya yaitu persiapan sebelum kita menggunakan SLIMS. Sebelum mulai menggunakan aplikasi SLIMS untuk memanajemen perpustakaan yang akan kita kelola, kita perlu memperhatikan dan mendefinisikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu perangkat keras yang dibutuhkan agar SLIM mampu berjalan dengan stabil. Yang kedua, perangkat lunak yang perlu disediakan sebelum melakukan proses instalasi SLIM, yaitu seperti Apache Web Server, MySQL, PHP, web browser. Yang ketiga, jenis tipe koleksi yang ada di perpustakaan kita. Yang keempat, jenis tipe koleksi yang ada di perpustakaan kita. Yang keempat, jenis tipe keanggotaan yang ada di perpustakaan kita. Yang kelima, aturan peminjaman yang ada di perpustakaan kita. Yang terakhir yaitu koleksi dan pengelolaan aplikasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara menginstal SLIM. Yang pertama yaitu membuka web SLIM menggunakan link. Linknya yaitu sebagai berikut. Ini adalah linknya, kemudian kita enter.
Apabila sudah berhasil, maka tampilannya akan seperti ini. Kita scroll ke bawah. Ini ada tulisan portable slim. Sesuaikan dengan perangkat keras yang dibutuhkan agar slim berjalan atau digunakan dengan stabil. Jika menggunakan portable slim, sesuaikan dengan Windows yang dimiliki, yaitu ada 32 bit dan 64 bit. Kalau kita tidak mengetahui berapa Windows yang kita miliki, 64 bit atau 32, maka kita bisa melihatnya di sini. Di disk PC, kita klik kanan, lalu ada tulisan properti. Nah, di sini kita dapat mengetahui berapa bit komputermu. Sini laptop saya itu ada 64 bit. Karena itu saya mendownloadnya itu yang 64 bit. Jika sudah terunduh, dokumen tersebut akan berbentuk zip. Kemudian letakkan file tersebut ke dalam direktori file C atau D. Kemudian pastikan perangkat telah terinstall aplikasi komprehensif file seperti WinRAR, WinZip, atau 7zip. Karena saya sudah mengunduhnya, saya langsung lihatnya di sini. Selanjutnya yaitu lakukan ekstraksikan file tersebut, zip tersebut, dengan pilih opsi extract here. Tunggu beberapa saat hingga proses ekstraksi file selesai, dan hasilnya adalah sebuah folder awalnya itu bernama Senayan atau AMD 64, karena saya ganti menjadi perpustakaan. Buka folder ini, kemudian jalankan yang httpd dan mariadb. Ingat, jangan menutup httpd dan mariadb selama membuka slim. Nah, ini adalah tampilan dari httpd. Kemudian ini itu disalin atau dicopy. Selanjutnya yaitu membuka mariadb. Kita tunggu, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu buka Google Chrome pada perangkat, dan di itu kita salin. Jika sudah terbuka, maka akan menampilkan laman home slim, yang artinya instalasi pada slim telah berhasil. Tampilannya yaitu seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai login sebagai admin atau pustakawan. Pada tahap ini, kita dapat melakukan login sebagai admin atau pustakawan yang dapat melakukan pengaturan pada slim seperti mengatur nama atau identitas perpustakaan, membuat bibliografi, hingga melakukan kegiatan sirkulasi. Untuk masuk sebagai admin, berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu klik menu member area. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai login sebagai admin atau pustakawan. Pada tahap ini, kita dapat melakukan login sebagai admin atau pustakawan yang dapat melakukan pengaturan pada slim seperti mengatur nama atau identitas perpustakaan, membuat bibliografi, hingga melakukan kegiatan sirkulasi. Untuk masuk sebagai admin, berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu klik menu member area. Ini kita klik. Agar halaman member area berubah menjadi halaman login, sebaiknya member ini kita ubah menjadi login. Masukkan kata admin di kolom username dan password.
kemudian akan menampilkan halaman Slim sebagai admin atau librarian. Halamannya itu seperti ini. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai identitas perpustakaan. Tahap ini menjelaskan mengenai cara mengubah identitas pada menu sistem. Pada menu sistem pengelolaan perpustakaan ini dapat mengubah setting dan disesuaikan. Di menu sistem ini saya akan mengisi nama perpustakaan menjadi nama perpustakaan FIB. Selanjutnya yaitu bahasanya, saya memilih bahasa Indonesia. Setelah itu saya save setting. Sudah berhasil. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai bagaimana mengelola keanggotaan atau member pada Slim. Pada tahap ini menjelaskan mengenai kartu anggota dengan membuat dan mencetak kartu anggota. Dalam pengelolaannya ada di menu membership ini. Dalam menu membership terdapat beberapa menu lain, yaitu view member list, add new member, member type, tools, member card printing, member data export, dan member data import. Namun karena Slim perpustakaan ini tergolong baru, maka kita akan mencoba membuat member baru. Maka untuk melakukan hal tersebut kita itu mengklik add new member. Ketika sudah diklik menu tersebut, maka akan muncul beberapa kolom yang perlu diisi dengan anggota yang akan tergabung sebagai membership. Di antaranya kolom member ID, member name, birthday, member signs, registrasi data, expired data, dan lain sebagainya. Misal di sini saya akan mengisinya. Ini adalah misal member ID saya. Setelah itu selanjutnya isi semua data yang ada, kemudian klik save. Dan ini adalah hasilnya. Karena saya lupa menulis email, maka saya akan mengeditnya. Begini adalah tampilan member apabila kita sudah berhasil menjadi anggotanya. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai cara menginput data bibliografi pada Slim. Mengelola bahan pustaka pada Slim menggunakan menu bibliografi. Di dalam menu bibliografi berisi menu-menu yang sudah saya tunjukkan seperti ini. Apabila kita ingin menambahkan buku, maka yang perlu dilakukan adalah klik menu add new bibliography. Menunya itu seperti ini. Kemudian kita itu harus mengisi seperti judul, pengarang, bertanggung jawab, edisi, dan lain sebagainya. Misal di dalam bukunya itu, judul bukunya itu saya masukkan manajemen perpustakaan sekolah menuju perpustakaan modern dan profesional. Setelah itu saya harus mengisi ini. Setelah terisi semua, maka kita tinggal save. Data baru bibliografi berhasil disimpan. Apabila kita ingin mencarinya, maka itu kita cari di bibliografi list. Nah, ini bukunya sudah ada di sini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai layanan sirkulasi pada Slim, peminjaman dan pengembalian. Pada layanan sirkulasi ini terdapat pada menu circulation ini. Pada menu circulation ini
Untuk melakukan kegiatan ini, pertama, masukkan member ID yang telah terdaftar sebagai member. Masukkan member ID seperti ini, kemudian klik Start Transaction. Maka akan muncul mengenai kode atau kode buku. Misal saya itu mau memasukkan kode buku B00002, lalu saya klik borrow. Nah, seperti ini. Jadi tanggal kembaliannya itu tanggal 4 bulan 4 2021. Oke. Apabila kita tidak melakukan pengembalian, maka kita cukup mengeklik black, dan apabila kita ingin memperpanjang bukunya, itu kita tinggal klik extended. Misal saya mau mengembalikan, itu saya pilih B, lalu oke. Itu tadi adalah cara menginstal hingga mengaplikasikan penggunaan Slim. Jadi kesimpulannya adalah adanya sistem otomosi Slim ini membantu pustakawan dalam mengelola perpustakaannya. Di dalam Slim sudah terdapat banyak layanan seperti adanya identitas perpustakaan, pengolahan bibliografi, dan layanan sirkulasi. Menu-menu tersebut tentunya disediakan guna memudahkan pustakawan untuk mengorganisir perpustakaannya. Demikian video dari saya mengenai penggunaan Slim, mulai dari instalisasi hingga menginput data serta proses sirkulasi. Mohon maaf apabila ada salah kata, baik yang saya sengaja maupun yang tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.